Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar Blender versi 2.9. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama, user interface dari Blender 2.9, lalu cara navigasi di 3D viewport. Bagian user interface yang pertama adalah 3D viewport, yaitu area yang paling besar di tengah ini. Dan secara default sudah ada objek cube, objek kamera, dan objek light. Jika kita tekan tombol T pada keyboard, maka toolbar di sini bisa tersembunyi, bisa muncul. Atau kamu juga bisa klik tanda panah ke kanan kecil yang ada di sini. Tekan T untuk menyembunyikan, toolbar namanya. Jika kita tekan tombol N, maka akan muncul additional setting. Jadi kalau kita mengaktifkan misalnya objek cube ini, maka di sini ada setting tambahan seperti transform, location-nya, rotation-nya atau berputar, scale itu skala, dan dimension ukuran dari objek yang kita seleksi. Dan ada tab yang lainnya juga. Tekan N untuk menyembunyikan. Bagian user interface selanjutnya yaitu outliner. Jadi semua objek yang ada di screen kita itu daftarnya ada di sini. Kalau kita klik objek kamera di outliner ini, otomatis maka yang di 3D view juga ikut terseleksi. Jadi saling berkaitan. Nah, di sini ada simbol mata, itu kita bisa menyembunyikan objek menggunakan icon ini. Oke, bagian yang selanjutnya adalah properties panel. Di sini ada render properties, output properties. Nah, kalau kita dekat layangkan kursor ke icon-icon di tab ini, maka akan muncul namanya. Skin properties, ini skin properties. Nah, di skin properties ini kita bisa setting unit yang kita pakai. Sekarang kita menggunakan unit sistemnya metrik, lalu length, panjangnya meter, rotasinya degree. Settingnya kita biarkan seperti ini aja. Oke, bagian selanjutnya itu adalah timeline. Kita bisa layangkan kursor di pembatas antar bagian interface ini sampai kursornya dari gini berubah menjadi kursor arah atas dan bawah. Lalu kita klik drag, klik kiri drag ya. Kita tarik ke atas tuh, jadi panelnya jadi lebih lebar. Nah, yang sebelah sini juga bisa. Kita layangkan kursor ke pembatas antar panelnya. Lalu kursor mouse-nya berubah menjadi arah kanan kiri. Kita klik kiri drag untuk melebarkan dan menyempitkan sesuai keinginan kita. Nah, yang ini timeline. Ini berfungsi untuk kita menambahkan keyframe, membuat animasi. Nah, user interface yang selanjutnya yaitu menu bar. Di sini ada file untuk kita menyimpan, bisa save di sini ya, atau untuk import.
objek 3D objek, untuk ekspor 3D objek, dan lain sebagainya. Nah, untuk setting preferences itu sekarang ada di menu edit ya, di Blender 2.9 ini. Di sini. Nah, ini setting preferences. Untuk saat ini kita setting saja di navigation-nya. Kita aktifkan juga auto depth. Jadi kalau kita bekerja dengan objek-objek yang kecil, jika kita zoom in, itu tetap terlihat dengan jelas. Lalu saya suka juga mengaktifkan fitur zoom to mouse position. Jadi kalau kita zoom in atau zoom out nanti ya di navigasi, itu sesuai dengan posisi mouse kita. Jadi kalau kita ingin zoom in ke objek like ini, kita tinggal layangkan mouse-nya ke posisi like-nya, lalu kita scroll. Ini posisinya, fungsi setting zoom to mouse position. Ya, paling itu aja. Kita klik save preferences. Terus. Nah, dan yang terakhir ini ada workspace. Secara default kita ada di workspace layout. Dan di sini ada workspace yang lain juga untuk modeling, sculpting, UV editing, texture setting. Nah, untuk setting ini memberikan material, tapi sebenarnya kita ada di workspace layout saja ini juga udah bisa, karena panel-panel di Blender ini semuanya fleksibel, bisa kita lebarkan, bisa kita sempitkan, lalu kita bisa tambah juga panel lagi. Misalnya klik kanan di area pembatas panelnya ini, kita klik kanan ya, lalu kita pilih misalnya vertical split. Nah, maka akan muncul split di sini. Kita klik di tengah-tengah sini, maka panelnya menjadi dua, yang panel 3D viewport tadi. Lalu di sebelah kiri atas di sini ada editor tipe, kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Misalnya shader editor. Ini fungsinya untuk kita memberikan tekstur pada objek nantinya ya. Nah, untuk menjadikan satu lagi, kita bisa klik kanan di pembatasnya, lalu pilih join area, lalu kita bisa pilih mau di join kemana. Kita klik di sini. Nah, kemampuan yang paling mendasar adalah navigasi pada 3D viewport. Navigasi pertama yaitu orbit. Kamu bisa tekan tahan middle mouse untuk mengitari objek. Yang kedua, scroll. Kita putar, scroll pada mouse. Ini untuk zoom in, zoom out. Zoom in mendekat, zoom out menjauh. Ya. Terus selanjutnya pan atau menggeser view. Tahan tombol shift, lalu tekan tahan middle mouse, geser. Tekan, geser, middle mouse. Tombol shift-nya ditahan terus selama kita ingin menggeser view. Nah, navigasi adalah kombinasi dari tiga itu. Nah, itu yang sering kita pakai selanjutnya ya, dan yang paling praktis. Untuk selanjutnya kita bisa menggunakan tombol tilde, yaitu tombol di atas tombol tab biasanya ini seperti ini, tombol tilde. Di 3D view kita klik tombol tilde, lalu kita bisa pilih misalnya top itu
view dari atas, dan view yang lainnya. Kita juga bisa masuk ke view kamera. Nah, kita masuk ke dalam kamera. Lalu kita orbit saja, tekan tahan geser middle mouse, gunakan middle mouse untuk keluar dari view kamera. Nah, shortcut itu yang sering kita pakai untuk navigasi, tapi terkadang kita memerlukan tombol yang ini juga. Ini viewpoint ya, kita bisa klik misalnya Z, sama aja ini tampak dari atas. Klik X, ini tampak dari kita bisa lihat di sini right orthographic. Kita orbit untuk keluar dari sesuai sumbu X tadi view-nya. Nah, yang tombol di sini sama untuk navigasi juga. Ini kaca pembesar untuk zoom in, zoom out, tetapi dia lebih halus. Kita klik drag aja di kaca pembesarnya ini. Kalau scroll kan zoom in-nya agak kasar ya, lebih. Kalau kita ingin zoom in sedikit lagi misalnya gitu, dengan halus kita klik drag di sini. Nah, untuk pen ini gambar tangan untuk menggeser view. Sama seperti tahan tombol shift tadi sama middle mouse. Jadi selama kita ingin menggeser itu tetap tahan tombol shift terus. Sedangkan middle mouse-nya bisa kita tekan geser, lepas, tekan geser, lepas. Sesuai kebutuhan. Terus selanjutnya di sini view kamera. Masuk ke kamera. Bawahnya ini orthographic sama perspektif. Kalau orthographic tidak ada titik temunya, titik perspektif nggak ada ya. Jadi dua garis ini ke sana ya nggak ketemu. Sedangkan kalau perspektif dua garis ini yang sejajar ini, nah kita lihat dari sini. Kita lihat dari sini dua garis kanan dan kiri ini nantinya ketemu di sono, di sono. Kalau dibablasin terus ketemu. Namanya titik perspektif. Jadi kalau orthographic itu seperti di misalnya view front ya, nah, seperti dua dimensi. Oke, kesimpulannya ada 3 jenis, 4 sorry. Yang pertama itu tadi apa? Orbit menggunakan middle mouse. Yang kedua zoom in, zoom out menggunakan scroll pada mouse. Lalu pen atau menggeser view, tahan tombol shift sama middle mouse. Nah, biasanya kita navigasi itu kombinasi dari ketiganya. Dan yang keempat tombol tilde, berpindah-pindah sesuai kategori yang ada di sini. Oke, untuk video kali ini cukup di situ. Kita lanjutkan materi selanjutnya.